Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti bersama saya. Pertemuan yang kedua ini masih kita bahas melanjutkan pertemuan yang pertama. Dalam pertemuan pertama pekan kemarin kalian sudah baca materi, maka hari ini saya akan membahas dan menjelaskan materi tersebut. Oleh karena itu, marilah sebelum kita belajar, kita berdoa bersama agar hari ini kalian diberikan kecerdasan untuk memahami materi ini. Saya baca, kalian ikuti, atau kita baca bersama-sama. Kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai membahas materi. Materi pertama yaitu bab 1. Bab 1 menjelaskan tentang taat pada aturan. Saya akan mengulas sedikit apa itu taat pada aturan. Taat pada aturan itu adalah tunduk melakukan perintah. Suatu ketaatan yang mengandung unsur kesadaran. Begitu ada perintah, kita sadar dan kita tunduk melakukan perintah tersebut. Kuncinya adalah adanya perintah yang kita ikuti. Jadi seseorang melakukan sesuatu tanpa ada perintah itu tidak dikatakan taat. Ya, ketaatan itu apabila ada perintah. Nah, dari pokok bahasan taat pada aturan ini adalah kita mengkaji Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Nanti kita akan bahas ya, di sini ya. Ya, kita akan bahas yang pertama tentang tajwidnya. Yang kedua penjelasan arti perkata. Kalau waktunya cukup nanti kita jelaskan pula isi kandungannya. Mari kita lanjutkan kepada penjelasan tajwid ya. Nah, ini suratnya An-Nisa ayat 59. Ini ayatnya ya. Penjelasan hukum bacaan dan tajwid. Perhatikan pada kata-kata yang telah diberikan garis bawah ini dan dipahami. Saya akan menjelaskan satu demi satu agar kalian mudah memahaminya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita baca di sini. Ya. Nah, ini bacaan ya ini. Tanda patah ini bertemu dengan alif sukun ya, disebut mat tabii. Tapi apabila ada mat tabii ya,
Ini kaidah ilmu tajwid. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah, ini terpisah, ya satu sendiri, ayyuha sendiri, terpisah dia. Maka disebut dalam ilmu tajwid adalah mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah. Ya. Saya ulangi lagi sekalian agar kalian paham. Apabila ada matobi, matobinya di sini bebas. Nanti kita akan ketemu di bahasan berikutnya. Bisa matobinya wow, ya, bisa matobinya ya. Tapi jika dia berhadapan dengan hamzah, ya, ini tanda alif ini ada topinya ini, ya ini hamzah kata namanya. Pasti ini hamzah. Jadi bukannya alif ya. Apa bedanya alif dengan hamzah? Kalau menurut berbagai macam pendapat ulama dan di dalam buku Jazariyah dijelaskan yang namanya alif itu tidak ada tanda bacanya, kosong. Dan alif itu hanya untuk mat seperti ini. Ya. Nah, ini maka selainnya itu hamzah. Ya. Ulah hamzah, ada hamzah qata, ada hamzah wasal, gitu ya. Nanti mungkin kita akan jelaskan di penjelasan berikutnya. Oke, kita jelaskan ini dulu. Ya, ini hamzah qata namanya. Apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah disebut mad jaiz munfasil. Alladzina, ini mat tabi'i. Ya sama, ini matobi iya. Kalau ini matobi alif, ini matobi iya. Kalau alif sebelum hurufnya dipatah, kalau ya sebelum hurufnya di kasrah, ya sukun. Nah ini disebut matobi. Kemudian ini hukum bacanya apa? Kita klik di sini mat badal. Nah, badal itu pengganti. Nah, apa yang digantikan di sini? Ini asalnya ada alifnya 2 di sini. Ya. Sini 2 dijadikan 1, digantikan, maka diganti dengan tanda tegak di sini. Tanda bacanya harus ini tegak. Ini makanya disebut mat badal. Ya. Amanu. Nah, di sini matobi juga sama, ini matobinya alif, ini matobi ya, lengkap ini. Sebelumnya di kasrah. Ini matobi wau, sebelumnya di loma, wawunya sukun. Namun seperti yang tadi saya jelaskan di sini, apabila matobi ini bertemu dengan hamzah qata, ini hamzah dalam kalimat terpisah, ini terpisah. Ini terpisah, amanu sendiri, atiu sendiri. Maka disebut dalam hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Ya. Kita lanjutkan di sini. Ati Allah. Ini ada kalimat Allah di sini. Kaidahnya apabila ada kata Allah, lafaz Allah, ya, sebelumnya ada huruf yang dipatah atau diloma. Ini kebetulan hurufnya diloma. Nanti barangkali penjelasan berikutnya kita ketemu huruf yang dipatah. Ya. Maka disebut dalam hukum bacaan tabkhim, dibaca tebal. Ya, ini lafaz Allah ini dibaca tebal. Allah, hati Allah, tebal sini, hati Allah. Ya, tabkhim dibaca. Kita lanjut. Wa ati, ini matobi ya, sukun ini sebelumnya ada huruf kasrah, dibaca 2 harakat. Semua matobi dibaca 2 harakat, 2 ketukan. Ya. Wa ati ar-rasul. Di sini di garis bawah ini terdapat hukum bacaan apa di sini? Hukum bacaan alif lam. Ya. Alif lam itu ada 2, ada alif lam komariah, ada alif lam syamsiyah atau
bisa juga disebut ada idgham syamsiah, ada idgham qamariyah. Ya. Ini apabila ada huruf alif lam bertemu dengan huruf samsiah, ro ini huruf samsiah. Ciri-cirinya dia itu bertasdid, ya. Semua huruf samsiah apabila terletak sesudah alif lam dan dia bertasdid, ya. Ini disebut dalam hukum bacaan adalah alif lam syamsiah. Kenapa kita sebut alif lam syamsiah? Karena alif lam ini tidak terbaca, langsung dilebur bacanya kepada huruf samsiahnya. Maka ini juga sering orang sebut idgham syamsiah. Idgham artinya dimasukkan, bacaan ini dimasukkan langsung ke ro sini, dilebur, ya. Maka alif lam ini tidak dibaca. Nah, ini ya, wa ati'ur rasul, langsung kembali. Ini tidak terbaca. Ini yang disebut alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Ar-rasul ini matobi, ya. Matobinya waw. Matobi waw, wawnya sukun. Sebelumnya waw sukun ini ada huruf yang didoma, maka disebut matobi, dibaca dua ketukan. Kita lanjutkan, wa'u sama juga ini matobi, u, su sama ya. Wa'u lil amri. Nah, ini di garis bawahi ada hukum bacaan apa di sini. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Qamariyah itu terlihat jelas gitu ya. Lamnya ini jadi qamariyah gitu, maka disebut alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ini maksudnya dibaca dia. Jadi jelas tidak samsiah. Samsiah itu tidak dibaca, dilebur. Kalau ini dibaca wa ulil amri, maka di sini ada ciri-cirinya, ada lamnya yang di sini, ini ada tanda sukunnya. Nah, di sini nggak ada ini ya. Seharusnya ada. Kalau di Quran itu ada. Di sini ada ciri-cirinya, lamnya ini ada tanda baca sukun di sini. Maka dibaca wa ulil amri. Itu yang dimaksud alif lam qamariyah. Itulah maka dia disebut qamariyah itu karena terbaca, terlihat dia. Terbaca wa ulil amri. Alif lam ini, alif ini termasuk huruf qamariyah. Ya. Kemudian selanjutnya ini ada hukum bacaan apa di sini? Nun mati ketemu kaf. Apa hukum bacaannya? Nun mati ketemu kaf, ikhfa hakiki. Ini kita sudah melangkah kepada pelajaran hukum nun mati atau tanwin. Ya, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, ini kaf ini termasuk huruf ikhfa, maka dibaca samar. Ikhfa itu samar. Apa yang dimaksud samar? Samar itu adalah antara suara nun mati atau tanwin kepada makhraj huruf ikhfa. Ya, jadi ini membunyikan ikhfa ini tidak semuanya berbunyi eng, tergantung makhrajnya. Kalau kaf ini kan makhrajnya di pangkal lidah, disentuhkan kepada rahang atas itu, ya kan? Nah, itu namanya aqsal lisan asfal, ya kan? Pangkal lidah yang bawah, sebelah bawah ini. Maksudnya bawah ini dia agak ke depan sedikit dari makhraj kaf. Gitu. Maka apabila ini dibunyikan, dipersiapkan kepada makhraj kaf, maka akan berbunyi eng dia. Yang berbunyi eng itu apabila nun mati atau tanwin bertemu kaf dengan kaf doang. Ya, karena memang makhrajnya pangkal lidah. Ya. Ming, maka berbunyi begitu. Mingkum. Gitu. Ya.
Jadi tidak semua ikhfa itu samar dibunyikan dengan suara eng, tergantung makhrajnya. Nah, kita lanjutkan di sini. Fa'il, nah ini nun mati bertemu tak. Ini sama ini ikhfa, ini hukum bacanya ikhfa hakiki, samar, tapi samarnya itu tergantung makhraj huruf ikhfanya. Di sini tak, ya kan, membunyikan tak itu adalah ujung lidah yang di depan itu disentuhkan kepada pangkal gigi seri atas, tak gitu. Begitu kita bunyikan nun mati atau tanwin ini kepada dipersiapkan kepada makhraj ta, maka akan berbunyi ilta, bukan ingta, ilta, gitu ya. Suarakan, persiapkan makhrajnya ini kepada huruf ta. Lidah itu sudah sampai di makhraj ta ini, ilta, gitu. Karena ini hukum bacanya matobi alif seperti ini sama ya, matobi banyak ya. Karena zatum. Nah, ini hukum bacaan mim mati bertemu dengan fa. Hukum mim mati ada 3. Apabila mim mati bertemu mim disebut idgham. Apabila mim mati bertemu ba disebut ikhfa syafawi. Dan apabila mim mati ini bertemu selain huruf mim dan ba, maka disebut ilhar syafawi. Ya, banyak itu kan. Pokoknya mim mati ini selain dia ketemu dengan huruf mim dan ba disebut ilhar syafawi. Setiap kita membaca Quran pasti kita sering temui itu. Kita lanjut di sini. Fi ini matowi. Syai'in, ini kita lihat di sini. Ini tanwin, ya. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf fa ini huruf ikhfa ya. Kita ulangi lagi. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf fa ini ikhfa, maka saya bilang tadi ikhfa itu adalah samar, ya. Samar itu tergantung makhraj huruf ikhfanya. Kalau makhraj fa ini adalah makhraj ikhfa ini bibir bawah di tengah-tengahnya itu disentuhkan kepada gigi atas, ya, fa gitu. Maka ketika kita bunyikan tanwin ini atau nun mati kepada makhraj fa, maka akan berbunyi syai'u, itu kita bunyikan ini, kita persiapkan kepada makhraj fa, maka bunyinya syai'u, gitu ya. Kalau ada yang membunyikan syai'ing, salah ya, itu bersalah ya. Dalam Al-Quran banyak walau fahada, banyak ya. Kalau bunyikan berbunyi ing, maka salah. Farudduhu ini hukum bacanya apa? Matobi, banyak kita ulang-ulang matobi dari tadi. Ini matobi wawu-nya sukun sebelumnya di domah. Kemudian, apa hukum bacaan di garis bawah ini? Selanjutnya, ilallah. Tadi sudah jelaskan di sini ya. Apabila lafaz Allah ini sebelumnya ada huruf yang di dhamma atau di fathah, maka disebut dalam hukum bacaan tafkhim. Dia tebal dibacanya. Ilallah. Ya. Lanjutkan warasul, ini alif lam samjah sama dengan ini warasul. Nah, ini ada bacaan ing kuntum, sama ya, nun mati ketemu kaf itu ikhfa, ini sama di sini
kuntum nun mati ketemu ta sama di sini fa'il tanazatum tu'minu sama ini matowi billah. Apa hukum bacaan billah ini? Kalau ada lafaz Allah sebelumnya hurufnya didomah atau dipatah disebut tafkhim. Tapi apabila lafaz Allah sebelumnya hurufnya di kasroh, hukum bacaannya adalah tarqiq. Tarqiq tipis, billah, santai bacanya, billah. Wa ilallah, tebal, billah. Ini tipis bacanya, ya. Karena apa? Karena sebelum lafaz Allah ini ada huruf yang dikasroh. Itu ya perbedaannya. Semoga kalian memahami ini. Al-akhir wal yaum. Wal yaum ini alif lam apa? Ini alif lam komariah. Iya ini huruf komariah. Maka komariah dibaca dan cirinya ada huruf lamnya ini sukun, jadi dibaca komariah, jelas dibacanya, maka disebut juga izhar komariah, ya. Kemudian kita lanjutkan yaumil akhir, ini juga komariah, ya. Al akhir sama seperti yang tadi ini kita bahas sudah, ya. Komariah ini tentang komariah dzalika khairu. Ini tanwin bertemu dengan waw, maka disebut idgham biguna. Apa itu idgham biguna? Idgham artinya memasukkan, biguna dengan dengung. Idgham itu hurufnya 6, ya, dibagi 2, ada idgham biguna, ada idgham bilaguna. Idgham biguna huruf-hurufnya adalah ya, mim, nun, waw, disatukan yamnu. Itu idgham biguna. Apabila hukum nun mati, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, ini waw, ini huruf idgham, maka dilebur. Apa yang dilebur? Bacaan tanwinnya itu. Apa yang dimaksud dengan tanwin? Tanwin adalah tanda baca fathatain, kasrotain, domatain, itu tanwin. Dia bertemu dengan huruf idgham, waw huruf idgham, maka bacanya dilebur, dimasukkan ke sini langsung. Ya. Khairu dengan dengung, bigunnah dengan dengung, rong dengan dengung. Wa ahsanu ta'wila. Ta'wila ini matobi, ini sudah banyak kita bahas dari tadi, ya, banyak ini matobi. Ta'wila lah, ini hukum bacanya apa? Mati buat di sini, ya. Di sini ada tanda wakofnya, ya, fathatain diwakofkan, maka disebut mat iwat, ya. Demikianlah anak-anak sekalian untuk pelajaran bahasan tajwidnya. Mari kita melangkah kepada penjelasan arti perkatanya, ya. Penjelasan arti perkata dipahami, tidak semua arti perkata ini kalian hafalkan, hanya ada bagian-bagian penting yang harus kalian hafalkan, ya. Manfaatnya kalau kalian sungguh-sungguh banyak mengerti arti perkata, arti lafzi dalam Al-Quran ini kalian hafal, kosakata banyak yang bisa, insya Allah sedikit-sedikitnya bisa menerjemahkan Al-Quran. Dan manfaat keduanya adalah banyak di dalam ujian-ujian, soal-soal yang kita diperintahkan untuk menjawab arti perkata ini. Maka diperhatikan, ya, kita akan jelaskan sekaligus arti perkata ini. Ya ayyuha. Apa ini arti ya ayyuha? Wahai. Ya. Alladzina, orang-orang yang
amanu, beriman, ya. Ati Allah, taatilah Allah, taatilah olehmu Allah, atau taatlah kamu pada Allah, gitu ya. Wa ati'ur rasul, wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu pada Rasul. Wa ulil amri, dan taatilah ini Rasul, dan taatilah ulil amri. Apa itu ulil amri? Ulil amri adalah pemimpin atau penguasa, ya. Kalau penguasa pemerintah disebut presiden. Kalau penguasa pemimpin di rumah, bapak kamu, ya kan. Kalau penguasa pemimpin di sekolah, ya kepala sekolah dan jajaran pimpinannya. Itu ada perintah, kita taati segala perintahnya, selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, gitu ya. Inilah bedanya kalau di sini pakai ati'ullah wa ati'ur rasul. Pas ketika di sini ati'u sudah tidak dipakai lagi. Kenapa tidak dipakai lagi? Karena mentaati pimpinan itu bersyarat selama pimpinan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka perintahnya wajib ditaati. Nah, ini syaratnya. Tapi kalau dia ini pemimpin atau penguasa ini memerintahkan kepada bawahannya dan perintahnya itu melanggar aturan Allah dan Rasul, maka tidak wajib ditaati, ditolak. Itu lebih bagus, ya, dan seharusnya memang ditolak. Dan perintah ini hanya kepada kebajikan, tidak ada perintah yang tidak mengandung kebajikan, ya kan. Pimpinan kalau kita diperintah untuk hal-hal yang tidak ada nilai kebajikan dan malah membahayakan, ini patut kita tolak. Wa ulil amri minkum, minkum itu diantara kamu. Fa'il tanazatum, apa ini fa'il tanazatum di sini? Artinya jika kamu berbeda pendapat, berselisih, bisyai, di dalam sesuatu apa? Suatu perkara, suatu urusan, ya. Di dalam sesuatu perkara atau urusan, farudduhu, maka kembalikanlah, faruddu, maka kembalikanlah sesuatu ini, suatu perkara dan urusan ini, ilallah, pada Allah, war rasul, dan kepada Rasulnya. In kuntum, jika kamu, ini kuntum ini jika kamu, ya, jika kamu tu'minun, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil, dan hari akhir, ya. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jika kita berbeda pendapat atau berselisih, harus kita kembalikan suatu perkaranya yang kita percaya itu kepada Allah dan Rasulnya, ya. Zalika, yang demikian itu, khairun, ya, lebih baik, wa ahsanu, dan sebaik-baiknya, takwila, kesudahan atau akibatnya, ya. Ya, itu jadi arti perkatanya sudah saya jelaskan, dan himbauan kepada kalian dihafalkan ini. Dan setelah ini kalian lihat tugas-tugas kalian di Google Classroom, ya. Setelah mendengarkan
ia mendengarkan secara langsung pelajaran dari saya, dan di Google Classroom juga ada. Silakan kalian mengulang menonton dan kalian kerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Sampai di sini dulu, nanti kita sambung kepada materi pokok bahasan sub-sub pokok bahasan selanjutnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.